Kalau mau berangkat kajian itu di jalan. Iya. Makanannya. Udah di jalan. Orangnya di mana-mana. Lagi asik ngobrol nih. Iya, Masya Allah. Ustaz ya. Lagi Rizki ya. Masya Iya, Allah. Ustaz. Godaannya di jalan. Iya. Godaan apa di jalan? Lagi macet kan, rasanya pengen muter balik lagi. Ah. Kalau lagi macet kan kayak stuck nggak bisa jalan, jadi pengen rasanya muter balik lagi. Cuman ya udah niat pengen nuntut ilmu ya udah, jalan terus lagi. Insyaallah. Masya Allah. Apa sih yang buat antum semangat macet-macet masih mau nyari ilmu? Terus, kalau anak pribadi sih pengen ngangkat kebodohan dari dalam diri lah. Biar kayak insyaallah kalau udah nikah nggak jadi suami yang dayus, ya tidak ada rasa cemburu, takut juga tidak bisa bimbing keluarga ke jalan yang lurus. Dia pengen ngangkat kebodohan. Mulia Ustaz tujuannya Ustaz. Masya Allah ya sini mulia. Berarti mengamalkan arahan Imam Bukhari ya. Al-bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Masya Allah. Ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Berarti kajiannya banyak cari masalah nikah jangan-jangan ya. Insyaallah itu. Biar berilmu tentang nikah gitu kan. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Ya, dapat disiplin ilmu galanya. Ya, semuanya iya, alhamdulillah. Jadi benar itu Ustaz ya. Jadi kalau kita mau ngelakuin suatu amalan itu harus tahu ilmunya dulu Ustaz. Nah, iya, harus itu tahu ilmunya. Oh. Gimana nanti kita nanti kena nanti firman Allah Subhanahu wa taala kan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, jangan kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan, ya amat besar kemurkaan di sisi Allah engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan. Jadi memang kita harus dimintai pertanggungjawaban semua. Apalagi Allah berfirman, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ungkapan yang keluar dari lisan kecuali ada di sisinya malaikat yang mengawasi lagi mencatat. Jadi memang benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmu. Ilmu intinya semua ilmu. Masya Allah. Ini kan sekarang lagi semacam trending lah, hijrah. Jadi sekedar iya. Kalau buka sosial media itu kan hashtagnya hijrah. Nah, kenapa pengen nanya ilmu yang pertama kali harus kita pelajari yang baru-baru hijrah, biar hijrah kami ini enggak jadi sekedar hashtag hijrah cuman untuk memenuhi caption di sosial media. Ilmu yang Tahapannya gitu ya. Nah, ya tahap-tahap biar insyaallah ilmunya berkala bermanfaat. Mantep lah. Istilah kokoh gitu ya. Nah, Jadi bukan hanya Fondasi. kajian ini. Gimana Ustaz? Loh kok saya? Saya tuh gimana ya? Kalau masalah hijrah yang pertama, saya kok langsung terlintas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh bin Baz. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah. Ya, pelajaran-pelajaran yang penting bagi masyarakat awam. Jadi bagaimana beliau mengarahkan untuk masyarakat awam dari mana mulai belajar. Yang di situ mencakup hampir semua disiplin ilmu. Tetapi di situ beliau memulai pelajaran yang pertama adalah mempelajari surat Al-Fatihah wa qisarus suwar, ya, tajwidan wa tashihan wa tahfidhan wa syarhan ma yajibu fahmu. Jadi kita mulai dari belajar surah Al-Fatihah dan surat-surat pendek dari Al-Zalzalah sampai An-Nas dengan tahsin bacaannya, ya, talaqi dari gurunya, terus kita hafalkan dan kita fahami maknanya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ini akan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa pakai sholat, pakai ibadah, makna-makna juga banyak mencakup tentang pergaulan, tentang hidup, muamalah, ya, dan juga banyak mengandung tauhid di surah Al-Fatihah juga, masya Allah ya, umul kitab di situ. Nah, setelah itu kita kuasai, kita sudah bisa sambil belajar, sambil mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Baru masuk pelajaran yang kedua, Arkanul Islam. Kita mulai mempelajari dari rukun-rukun Islam. Tentunya yang paling utama tentang kita tahu rukun Islam yang paling utama adalah yang pertama syahadat kan? Maka kita mulai dari ilmu-ilmu seputar tauhid, seputar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, apa syaratnya, apa rukunnya, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa konsekuensinya,
dan seterusnya seputar rukun Islam, kemudian rukun iman dan seterusnya. Nanti bisa banyak tuh pelajarannya ya. Jadi kitabnya tadi apa namanya, Ustaz? Kitabnya Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah ya, pelajaran berharga untuk masyarakat umum. Dan kitab ini juga sudah dijelaskan oleh Masya Allah Syekh kita Abdul Razak ya, hafizahullah, dalam sebuah syarahnya Masya Allah. Jadi bisa nanti kalau ikhwan-ikhwan semangat ya, semangat untuk hijrah belajar, coba nanti belajar tuh kitab. Dan bisa dibimbing sama Ustaz Dayat nanti Insya Allah. Iya Insya Allah, Ustaz Dayat dekat dengan antum semua sebentar Tapi aja. gini Ustaz, pada saat kita udah semangat hijrah datang ke kajian sama teman-teman yang ngajak dalam kebaikan, itu semangatnya luar biasa Ustaz. Tapi kalau kita sudah pulang sendiri, mulai itu kendor lagi, kepikiran yang lain, Dunia gitu ya. dunia lagi, macam-macam lagi. Ada temen yang mau ngajakin, ayo ke sini. Kepikiran, ikutlah, enggak lah. Tapi maksud karena tuh mau ngontrol biar selalu istiqomah itu susah. Kayak istiqomah, Ustaz. Masya Allah. Iya. Bagi-bagi yang mau hijrah ini Ustaz. Iya. Kalau kiat istiqomah kayaknya saya jawab sebagian, dilanjutin oleh Ustaz sebagian. Karena yang antum ceritakan tadi saya langsung teringat hadis Nabi SAW. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu agamanya mengikuti agama temannya ya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dijadikan teman karibnya, teman akrabnya. Jadi di sini salah satu kiat untuk bisa menjaga istiqomah adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh, mencari teman-teman yang baik, yang bisa saling mengingatkan, yang benar-benar jujur cintanya karena Allah. Saya tanya dulu nih, kalau cinta kita jujur karena Allah secara bersahabat ya, persaudaraan Islam, itu apa buktinya? Ini pernah ditanyakan Syekh Utsaimin loh ke murid-muridnya. Apa bukti konsekuensi dari pernyataan kita itu cinta kepada saudara kita? Perwujudan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Gak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Apa buktinya? Ayo, ada yang tahu nggak? Murid mengajak dalam kebaikan. Hampir. Tapi Masya Allah sudah sangat dekat. Mendekati. Berdoa? Mendoakan teman-teman. Masya Allah. Iya, didoakan dalam kebaikan. Ya bisa ditambah lah. Tapi bukan tepat. Dan antum semua hafal insya Allah suratnya. Apa itu? Apa? Masya Allah. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling nasihati dalam kebenaran, saling nasihati dalam kesabaran. Disitulah kalau kita bukti jujur cinta karena Allah, kita cinta untuk saudara kita, apa yang kita cinta untuk diri kita sendiri, kita cinta dapat hidayah, kita cinta jadi orang soleh, kita suka menjadi orang istiqomah, kita juga arahkan teman kita untuk bisa istiqomah. Dia menyimpang, kita nasihati. Makanya sungguh indah perkataan para ulama, laisa sadiqu man saddaqaka walakinna sadiqa man sadaqaka. Ya, terbalik tuh. Laisa sadiqu man sadaqaka walakinna sadiqa man saddaqaka. Bukanlah seorang teman orang yang selalu membenarkan perbuatan antum. Salah benar, ini benar teman saya, tetapi yang membenarkan. Kalau keliru dibenarkan, diluruskan ya. Masya Allah. Semoga lah kita dapat teman-teman yang seperti ini. Dan banyak kiat-kiat lainnya. Mungkin Ustaz Dayat bisa nambahin insya Allah. Tentunya doa, ikhwan. Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah itu kalau beliau berdoa sering, salah satu doa beliau agak istiqomah apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik ala dinik. Ya. Jadi ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ya, jadi banyak-banyak doa lah. Jadi bukan hanya cari teman ya, tentunya itu harus tadi kan kata Ustaz Bambang ya, cari teman yang baik yang bisa ngajak antum kepada keistiqomahan. Kemudian doa tadi penting. Ya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Seperti itu. Hafalin doanya. Mudah-mudahan kalau banyak doa, insyaallah lah Allah jadikan istiqomah. Jadi ini kiat penting lah. Ulama kan mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin beriman. Jadi itu senjata itu. Gimana saat biar istiqomah? Pakai senjata ini, doa. Ya, mohon sama Allah supaya dikuatkan lah istiqomah.
Insya Allah. Kan gitu, Sa. Masya Allah. Alhamdulillah.